Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi shalom. Mana suaranya saudara? Orang-orang diberkati Tuhan harus semangat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Belum saudara? Amin. Iya saudara, kita semua diberkati Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yes, saya ingin menyampaikan tentang excellent service. Lihat kiri kananmu, excellent service. Ya, pelayanan yang terbaik. Setiap kita mau makan dimanapun, mau tinggal dimanapun, pasti kita pengen suatu pelayanan yang terbaik. Apalagi Tuhan kita juru selamat yang hidup di dalam setiap kehidupan kita, yang sudah menebus setiap kita semua umat-umatnya. Tapi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Yesus memberikan yang terbaik, excellent service bagi setiap kehidupan kita. Sekali lagi lihat kiri kanan, Yesus mati buatmu. Ya, itu suatu pelayanan yang terbaik, saudaraku. Kalau pertanyaan itu dibalik dalam setiap kehidupan kita, maukah saudara mati buat teman sebelahmu? Hah? Ada yang sih mau? Ya, pastor saya mau buat dia berkorban. Pasti kita mikir 100 kali lipat, 100. Pokoknya panjang sekali berpikir dulu gitu, saudara. Tapi Yesus mau memberikan nyawanya kepada setiap orang yang menghujatnya, kepada setiap orang yang membencinya, tapi dia tetap mengasihinya. Karena apa? Yesus melakukan excellent, pelayanan yang terbaik, saudara. Pelayanan yang sempurna. Saudara semua diberikan talenta satu persatu. Banyak hal. Saudara diberikan suara, saudara diberikan kemampuan, skill dan lain-lain. Para pemain musik dan lain-lain, saudara. Semua kita diberikan talenta. Pertanyaannya, saudara berikan gak yang terbaik buat Tuhan? Atau setengah-setengah saya? Kita mungkin bilang sama Tuhan, cukup ya, 24 jam saya kasih 1 jam saja nih buat Tuhan. Cukup, kayaknya cukup deh. No, saudaraku. Kita mau terus lebih. Memberikan yang terbaik. Ini menjadi koreksi di dalam setiap kehidupan kita. Saya pagi ini pun diingatkan dengan firman Tuhan ini, saudara. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu yang terpenting di dalam setiap kehidupan kita. Tapi dari semuanya, excellent service lah yang terpenting untuk kita berikan kepada Tuhan. Hidupmu, nyawamu, dirimu, saudara. Bukankah manusia di selanjutnya dikatakan, bukankah manusia selalu ingin dilayani? Benarkah, saudara? Semua kita pengen dilayani. Saudara ada di tempat suatu apa, di restoran pun kita senang sekali kalau sudah dilayani. Ini suatu naturnya manusia, saudara. Bukankah semua kita pengen naluri manusia, pengen dilayani, saudara. Ini menjadi suatu koreksi juga dalam setiap kehidupan kita. Perenungan pagi ini di ibadah raya yang pertama ini, saudara. Selanjutnya dikatakan ada suatu poin-poin yang harus kita berikan, saudara. Apakah kita hanya di tingkatan pertama, tingkatan kedua, atau kita berikan yang terbaik, diamond, berlian, saudara, yang berharga bagi Tuhan kita. Selanjutnya, pelayanan terbaik dan terbesar, all out bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang juru selamat. Kita bukan hanya berhenti di dalam silver saja, tapi kita memberikan juga gold, kita berikan juga yang terbaik, diamond, saudara, buat Tuhan. Karena pelayanan yang terbaik, pelayanan yang terbesar, kita melihat dari gambaran Yesus yang sudah memberikan yang terbaik dan terbesar dalam kehidupan kita, all out, yang Tuhan Yesus berikan. Dan kita juga mau meneladani teladan Kristus, all out juga buat Allah kita, buat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Karena di dalam 2 Petrus 3:9 dikatakan ini, Tuhan tidak apa? Tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat.
terbaik yang kita berikan bagi orang-orang sekitar juga. Itu sangat penting, saudara, untuk membawa mereka masuk di dalam tahta kudusnya Allah, rumahnya yang mulia dan kudus. Bukankah kita semua orang-orang percaya menuju ke tempat itu? Dan kita juga rindu orang-orang sekitar kita pun menuju ke tempat yang sama kita tuju. Kita harus memberikan yang terbaik, waktumu kah, tenagamu, kekuatan, dan lain-lain. Seperti Yesus memberikan yang terbaik, saudara. Berjalan bermil-mil, saudara. Untuk apa? Agar orang-orang sekitar itu dilayani dengan baik. Agar orang-orang sekitar itu mengalami pribadi Yesus yang hidup dalam hidup mereka. Sama seperti waktu Yesus lewat, ada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Perempuan yang menyadari ini pribadi Yesus, juru selamat, Tuhan sang penyembuh. Dan dia mengimani itu. Yesus tidak melewati hal yang luar biasa ini, saudara. Perempuan ini pun tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Dia tahu Yesus sedang lewat, dia tidak diam saja, dia tidak bilang dan dia tidak pasrah. Wislah saya mau datang kepada Yesus pun saya tidak akan mungkin sembuh karena sudah 12 tahun. Tidak, saudaraku. Tapi perempuan ini berjalan, berusaha sekuat tenaga untuk menjamah jubahnya Yesus. Karena dia tahu Yesus sang penyembuh itu pribadi Allah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan. Dia berusaha sekuat tenaga, all out, saudara. Saya yakin itu titik terakhir dia bisa melakukan itu, saudara. Karena 12 tahun tenaganya sudah mungkin, udah gak ada lagi, saudara. Udah lesu. Mungkin dia sudah pasrah. Dia hanya tinggal menunggu waktu dipanggil Tuhan. Tapi tidak yang dilakukan perempuan ini. Dia tetap berusaha bertindak di dalam imannya kepada Yesus. Asal saja ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dia berjalan sekuat tenaga. Perlu, saudaraku, di masa sekarang ini kita harus memberikan yang terbaik, excellent service. Buat Tuhan, buat sesama, buat orang-orang lain yang ada, buat keluarga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dan orang-orang sekitar kita. Memberikan yang terbaik. Matius 20 ayat 28, bukankah dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan apa? Bukan apa, saudara? Bukan untuk dilayani. Ini siapa, saudara, anak manusia? Yesus. Dia pribadi Allah yang harusnya dilayani oleh kita. Tapi dia katakan dalam firman-Nya, sama seperti anak manusia, saya datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, saudara. Dia mau dicaci, dia tetap melayani orang itu. Dia difitnah, dia tetap melayani orang itu. Hanya satu pribadi yang mengasihi orang-orang yang membencinya, itu Yesus Kristus. Bahkan dia disalib pun. Di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, saudara. Saya kalau membahas tentang pribadi Yesus, saudara, saya nggak kuat, saudara, untuk merenungkan pengorbanan Yesus itu. Kalau Yesus mungkin bertanya saat ini pada saudara, kepada saya, kamu mau nggak melakukan apa yang sudah aku lakukan? Mungkin kita akan jawab, Tuhan, kayaknya saya nggak mampu. Saya masih ada di titik mungkin remaja. Mungkin kita masih di titik yang ingin dilayani. Tapi pagi ini, saudara, firman Tuhan ini bukan hanya menegur saudara, mengingatkan saudara, tapi mengingatkan saya juga. Untuk memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Memberikan yang terbaik juga bagi sesama kita. Orang di sekitar kita, apapun itu. Like or dislike saudara terhadap orang tersebut. Kita harus memberikan yang terbaik, saudara. Memberikan yang excellent. Lakukanlah semuanya sama seperti engkau melakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Tidak ada namanya untung rugi. Kalau di sini berbicara kalau pelayanan Yesus, saudara, tidak ada yang namanya untung rugi. Semuanya untung kalau kita kerjakan untuk Tuhan. Amin. Meskipun kita di dunia ini menderita, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama
lamanya. Ya, berarti meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus karena apa? Upah yang terbaik disediakan bagi setiap kita yang setia. Upah yang terbaik disediakan bagi kita yang taat. Upah yang terbaik bagi setiap kita yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Tapi perlu di titik ini kita pun melakukan, meniru, meneladani. Atau kita serupa, kita segambar seperti Yesus. Teladan Yesus sudah ditunjukkan, diberikan, diwariskan bagi kita semua. Untuk apa? Untuk kita kerjakan, saudara. Bukan hanya menjadi seperti tulisan saja, seperti puisi, seperti kata-kata, kalimat saya, no, saudara. Tapi untuk kita kerjakan di masa-masa sekarang ini. Jadi kita mau, saudaraku, sama seperti anak manusia, sama seperti Yesus, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ada tuh dua tipe orang Kristen, saudara. Minggu kemarin saya sudah bahas tentang hal ini, tapi saya hanya sedikit menyinggung saja, saudara. Ada dua tipe orang Kristen. Yang pertama adalah baby rohani, bayi rohani, yang maunya apa? Dilayani. Saudara pernah melihat seorang bayi melayani saudara? Pak, mau makan apa? Saya masakin. Jangan kan gitu kan, dengan baby kan gitu ya. Pengennya terus kita suapin, kita layani. Ada tingkatan, dua tipe, saudara. Pertama adalah bayi rohani. Tipe yang pertama, yang selalu ingin dilayani terus. Tapi ada tipe satu lagi, yaitu apa, saudara? Dewasa rohani, yang ingin terus melayani, yang maunya melayani terus, saudara. Saudara ada di tipe mana? Coba lihat kiri kanan, di mana tipemu? Sambil senyum, saudara, jangan tegang. Nanti tegang pulang dari sini langsung ada hal yang lain. Ada dua tipe ini, tapi kita terus belajar. Hidup ini proses, saudara. Ya, hidup ini proses, tingkatan. Mereka level selanjutnya. Tapi jangan mau kita terus ada di titik bayi terus. Bayi pun akan bertumbuh. Dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, dewasa muda, dewasa akhir. Jadi dewasa akhir kan terakhir toh, gitu maksudnya. Iya kan? Harus ada tingkatannya, sama juga dengan kehidupan kerohanian saudara. Harus ada tingkatannya. Waktu saudara percaya Yesus, mungkin tingkatannya masih bayi, yang ingin dilayani. Gak apa-apa. Karena itu tipe yang pertama, itu bayi. Tapi harus ada pertumbuhan, saudara. Jangan terus betah dilayani, tapi inginnya melayani. Itu, saudaraku. Di dalam Yakobus, Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Seorang dewasa rohani itu siap untuk diutus. Amin. Yuk sama-sama bilang 1, 2, 3. Siap untuk diutus. Siap untuk diutus. Beneran, saudara. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Ya enggak, saudara? Ladang sudah menguning, tapi penuainya yang lagi sedikit ini sekarang. Nah, hari-hari ini kalau saudara siap untuk diutus sebagai seorang dewasa rohani yang ingin melayani, yang mau melayani, saudaraku, bilang sama Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah. Siapa? Utuslah siapa? Ini Tuhan, nih, sebelah nih. Tapi aku ngomong dulu ya, Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah. Ini nih, sebelah. No, saudara, utuslah aku. Aku mau terus melayani Tuhan sampai akhir hayat hidupku. Ya, saudara, excellent service, pelayanan yang terbaik. Bukankah kita saat-saat ini juga menginginkan orang lain, kalau kita ada di tempat restoran, tempat ngopi gitu, saudara, pengen mereka juga memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau di Jakarta itu ada namanya Gojek dan GoFood, saudara. Jadi Gojek, ya, Gojek, GoFood, GrabFood dan Grab Car gitu ya, Grab Bike gitu. Setiap mereka sudah mengantar kita, makanan kah atau mengantar kita, pasti sesudah itu ada bintang, saudara, yang harus kita isi. Mereka selalu bilang sama kita, bintang 5 ya kak.
Padahal mereka nggak ngomong pun aku selalu kasih bintang 5 sih memang. Karena itu mempengaruhi juga dengan rating mereka kan, dengan pemasukan mereka. Saya selalu kasih rating, meskipun dia lama ambil makanan. Ya kan meskipun saya susah, tetap berikan yang terbaik karena dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ya saya tahu di jalanan pasti tidak sama dengan kita yang menunggu kondisinya, situasinya. Kadang kan kita pengen menuntut mereka untuk melakukan yang terbaik, tapi mereka sudah melakukan yang terbaik. Mungkin menurut kita tidak terbaik, tapi menurut orang ini terbaik. Makanya selalu saya kasih bintang 5. Jadi pelayanan seperti itu. Mau saudara nanti mampir misalnya pulang kunjungan ke Indonesia gitu ya, liburan ke Indonesia gitu, nanti saudara naik Gojek, naik apa sih, sesudah itu harus ada bintang rating yang harus kita isi. Jadi mereka ingin terus memberikan yang terbaik. Meskipun ada juga orang yang ingin dilayani, mereka kerja pun inginnya dilayani. Tapi ada banyak juga orang yang ingin melayani, memberikan yang terbaik, saudara. 2 tipe itu tadi. Nah kita saat-saat ini harus di posisi yang dewasa rohani itu, saudara. Excellent service ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kalau saudara ingin melakukan excellent service adalah beri hati pada Tuhan. Coba bilang kiri kanan, beri hati pada Tuhan. Hati pun ada 2, saudara. Yang pertama adalah keras hati. Kalau saudara mengeraskan hati, sampai kapanpun Tuhan tidak bisa pakai saudara. Apalagi kalau tinggi hati. Tuhan suka kepada orang-orang yang rendah hati. Apalagi saudara mengeraskan hati. Tapi tipe yang kedua adalah lembut hati. Seperti Musa, saudaraku, dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Saudara, Musa itu lembut hati meskipun dia marah ketuk batu itu, saudara. Tapi sebenarnya dia lembut hati, menahan, sabar, saudaraku, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi jadi kita belajar, ada 2 tipe hati juga. Kalau saudara ingin beri hati kepada Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara jangan mengeraskan hati. Karena mau sampai kapanpun Tuhan tidak akan pakai, tidak akan maksimalkan setiap kehidupan saudara kalau saudara tetap mengeras hati. Tahu ya, saya nggak usah jelaskan definisi keras hati apa, lembut hati apa gitu, saudara. Saya yakin rekan-rekan semua tahu. Jadi saya tidak cantumkan definisi tentang keras, definisi tentang lembut gitu. Semua saudara tahu dan mengalami juga. Mungkin ada titik keras hati, mungkin saat ini dilembutkan, gitu saudara. Yang lembut semakin dilembutkan. Yang sudah sangat lembut, ya udah titiknya itu, saudara ya. Jadi seperti Musa yang lembut hatinya. Dalam Lukas 6 ayat 46 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kalau saudara ingin beri hati kepada Tuhan, berikan yang maksimal, berikan semuanya buat Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, gitu saudara. Beri yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hatimu lembut, hatimu dikuasai oleh Roh Kudus, perbendaharaan yang baik itu akan keluar dari mulutmu. Amin. Perhatikan ayat ini, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dari mata turun ke hati, dari hati keluar dari mulut. Jadi apa yang di dalam hatimu, kalau hatimu baik, keluarnya pasti baik. Kalau dalam hatimu stroberi, durian, jambu, buah naga, saudara, ya keluarnya buah itu juga gitu. Tapi kalau hatimu wengkudu, terus apa lagi ya? Tahu wengkudu, saudara, mengkudu, ya kan? Saudara coba makan mengkudu, saudara, pasti kurus semua. Pahitnya minta ampun. Kalau di dalam hatimu pahit, saudaraku, keluarnya pun pahit. Batra Wali juga ya, saudara. Saya ingat itu karena saya suka minum jamu juga. Ya, saya kan dari Bandung, saudara. Ya kan? Beda daerah, beda pengucapan kan?
Jadi apa yang dalam hatimu itu yang keluar dari mulut. Jadi yang pertama, kalau saudara mau excellent service, beri hati pada Tuhan. Yang kedua, kontrol pikiran dan keinginan. Pikiran dan keinginan kita dikontrol, saudaraku. Hanya Roh Allah dan melakukan firman-Nya, kita dimampukan untuk kendalikan pikiran kita. Hanya Roh Allah dan melakukan firman-Nya, pikiran kita, keinginan kita dikontrol, dikendalikan, saudara. Karena dalam Matius 16 ayat 33, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyawa iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tadi saudara baca lebih lengkapnya ya. Saya hanya menyampaikan satu ayat saja. Di situ dikatakan apa yang dalam pikiran dan dalam keinginan Petrus. Tapi Yesus tahu, dia berpaling dan berkata, "Nyawa kau iblis." Karena pikiran dan keinginan yang jahat itu berasal dari si jahat, bapak pendusta itu, saudaraku. Jadi kalau ada pikiran jahat, keinginan jahat, berarti itu sudah dikuasai oleh si iblis. Saudara pun harus bilang, "Nyawa kau iblis," dalam dirimu sendiri. "Nyawa kau iblis," gitu, saudara. Biar Roh Kudus yang menguasai pikiran saudara. Kalau Roh Allah menguasai hidup saudara, pikiran saudara akan sama dengan apa yang dipikirkan Roh Kudus. Keinginan saudara akan sama apa yang diinginkan Roh Kudus. Hidup saudara akan sama dengan apa yang Bapa kehendaki dalam setiap kehidupan saudara. Di dalam Kolose 3:2 dikatakan gini, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Efesus 3:20, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita," saudaraku. Jadi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kontrol pikiran dan keinginanmu. Jadi kalau saudara memikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang kudus, itu pasti dari Roh Kudus, saudara. Tapi kalau keinginanmu bertentangan dengan firman Tuhan, duduk diam dalam hadiratnya. Bilang sama Tuhan, "Tuhan, ampuni saya. Mampukan saya untuk tidak melakukan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan firman-Mu." Kita harus minta kekuatan, kemampuan dari Roh Kudus. Amin, saudara. Kalau firman itu tinggal dalam hidupmu, di dalam isi pikiranmu adalah firman, di dalam keinginanmu adalah firman, saudara akan memikirkan apa yang firman katakan. Saudara akan menginginkan apa yang firman firmankan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan di masa-masa sekarang ini. Itu yang sedang Tuhan cari. Ini sudah akhir zaman, saudara. Saya katakan sekali lagi ya, ini sudah akhir zaman. Sampai bertemu di rumah Allah Bapa di surga. Amin, saudara. Itu tempat kita tujuan ke situ kok. Ya enggak sih? Kita di surga nanti, wah saya ketemu lagi jemaat PSI Hongkong nih, memuji, lompat-lompat. Saya yakin nih jemaat Hongkong ini. Nanti saudara bawa tulisan Hongkong, PSI Hongkong, dan geng-geng datang gitu, saudara. Dahsyat, ketemu lagi, saudaraku. Itu orang tujuan kita, ini udah akhir zaman. Kalau saudara tidak kontrol pikiran dengan Roh Allah, kontrol keinginan saudara dengan Roh Allah, dengan pertolongan Roh Kudus, saudara akan memikirkan pikiran-pikiran yang tidak berkenan, pikiran-pikiran yang sia-sia, keinginan yang sia-sia. Tuhan tidak disenangkan dengan hal itu, saudara. Dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, ini yang tadi saya sampaikan, saudaraku ya. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang pertama, beri hati kepada Tuhan, lembutkan hati saudara ya. Tuhan akan melembutkan hati saudara, itu maksudnya. Yang kedua adalah kontrol pikiran dan keinginanmu kalau kau mau melakukan excellent service. Dan yang ketiga, saudaraku, buat pilihan sesuai firman Tuhan. Amin. Reaksi kita bersedih, bersukacita terhadap setiap situasi kehidupan, itu akan menunjukkan kualitas iman kita, saudara. Kalau kita bersedih waktu kita sudah melakukan dosa, berarti Roh Kudus yang mengingatkan saudara. Berarti saudara sedang ada di dalam pilihan yang benar, karena saudara berduka cita karena saudara sudah melakukan dosa.
Tapi kalau saudara bersuka cita waktu berdosa, beri saudara banyak-banyak diam dalam hadirat Tuhan. Karena Roh Kudus adalah roh yang suci, roh yang kudus, yang membawa kita kepada gambaran Kristus. Kita kan masih titik sanctification, saudara ya, untuk masuk di dalam glorification. Tapi dari semuanya itu buat pilihan. Saudara, ini di hidup ini kan pilihan, saudara. Pulang dari sini mau makan atau mau langsung pulang ke rumah, itu pilihan. Pulang dari tempat ini saudara mau ngopi dulu atau langsung pulang ke rumah, itu pilihan, saudara. Di dunia ini kita pasti diperhadapkan dengan pilihan. Tapi kalau saudara milih sesuai firman Tuhan, itu yang jos, saudaraku ya. Yohanes 15 ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, Rasul Paulus mengambil pilihan yang luar biasa. Dia menulis ini waktu di mana, saudara? Di mana? Di penjara. Menulis surat di penjara. Dan isi suratnya itu adalah bersukacitalah senantiasa kepada Tuhan. Kalau sudah ada sekali lagi, itu penekanan. Rekan-rekan di sini yang sudah jadi ibu-ibu, kalau ngasih tahu anak sekali lagi mama kasih tahu ya, itu pasti sudah penekanan, penegasan. Tapi kalau misalnya bilang, nah ini dulu ya, gini, itu masih namanya penyampaian. Tapi kalau si mama sudah ngomong, ya kan, si mama nih, ya gitu, si ibu nih udah ngomong, sekali lagi nak, mama ngomong ya, berarti itu sudah penegasan. Harus diwaspadai oleh si anak. Antara rotan, kayu, pokoknya apa, kayu, segala jenis perkayuan, segala macam, sabuk kulit, sabuk plastik, semua dikeluarin, saudara. Dan hati-hati. Hari ini pun diingatkan, pilihan saudara, bersukacitalah. Sekali lagi, ini Rasul Paulus bilang, sekali lagi ya, saya ingatkan kalian, bersukacitalah. Wow, saudara, ini pun penekanan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Nehemia 8 ayat 11 pun dikatakan gini, juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Semua itu pilihan. Ada satu, saya akan tutup dengan slide ini, saudaraku ya. Ada satu anak Tuhan yang dipakai Tuhan, yaitu namanya Fanny Crosby. Semua tahu Fanny Crosby, saudara? Ini adalah salah satu anak Tuhan yang menciptakan banyak lagu himne. Nanti kita akan nyanyikan satu lagu itu, saudara. Ada kisah masa kecil Fanny Crosby ini gini. Dia lahir dengan normal pada tanggal 24 Maret 1820 dengan orang tua miskin, John dan Mercy Crosby. Ini di dalam daerah yang terpencil, saudaraku. Ayahnya meninggal ketika dia berusaha 6 bulan, sehingga dia dibesarkan oleh ibu dan oleh neneknya. Pada saat dia berumur 6 minggu, ia terkena flu dan matanya mengalami peradangan. Namun ketika dibawa ke dokter, terjadi apa? Malpraktik. Ini maksudnya ini pilihan, saudara ya. Apa yang dipilih oleh Fanny Crosby? Ini lihat, yang membutakan matanya. Fanny menghabiskan sebagian masa kecilnya berjuang menahan olok-olok dari anak-anak sebayanya. Beruntung sang nenek, ia seorang penganut Kristiani yang taat, mengajarnya untuk berdoa dan menyerahkan segala keluh kesahnya pada Tuhan. Ada suatu warisan, ada suatu ajaran, ada suatu didikan yang diberikan kepada Fanny Crosby, saudara. Dengan dukungan dari ibu dan sang nenek, Fanny mendaftar di New York. Ini pendidikan untuk orang buta, saudaraku ya. Pada usia 15 tahun, tempat di mana ia kelak juga menjadi pengajar dan bahkan menemukan pasangan hidup. Fanny Crosby meninggal di Bridgeport pada tanggal 12 Februari 1915 dalam usia 94 tahun. Dan karya-karya besar dalam masa hidupnya telah memberkati dan menjadi inspirasi banyak orang yang tetap populer dan abadi hingga kini. Ada satu lagu, ini biasa deh, semua pasti datang. Ini lagu yang diciptakan. Lihat pujian ini, saudara, isinya tuh dalam kebutaan dia, dalam kelemahan dia, bahkan dalam situasi yang dihadapi, dia ambil pilihan yang benar sesuai firman Tuhan. Kita nyanyikannya.
Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, budi tebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Kita nyanyikan refnya. Oh, aku bernyanyi bahagia. Dia bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi, aku bernyanyi mengajarkan kita dan mengingatkan kita, ambil pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Meskipun dia dalam kelemahan, meskipun dia dalam penderitaan, meskipun dia dalam kesusahan, dia mengeluarkan satu pujian ini, aku bernyanyi bahagia. Dan dia sampai punya statement ini, saudara. Perhatikan statement. Jika ada orang di dunia ini yang lebih bahagia dari saya, bawalah ke hadapanku. Berarti dia begitu bahagia, meskipun dia buta, meskipun dia lemah. Saudara, koreksi hidup. Apakah sekarang saudara mengalami masalah, sudah menuntut Tuhan, menyalahkan Tuhan dan lain-lain? Kita belajar dari Fanny Crosby. Meskipun dia mengalami hal yang tidak diinginkan, dalam kelemahannya, dalam kebutaannya, dia tetap mengeluarkan statement ini, pernyataan ini. Jika ada orang di dunia ini yang lebih bahagia dari saya, bawalah ke saya, bawalah ke hadapan. Ini mengingatkan bahwa Fanny Crosby lebih bahagia dari kita semua. Kita lengkap. Kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Fanny Crosby, tapi dia lebih bahagia daripada orang-orang yang punya segalanya. Karena apa? Ada Yesus dalam hidupnya. Kalau saudara ada Yesus dalam hidup saudara, saudara bisa memilih sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara akan bahagia meskipun dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun. Saudara akan mengambil pilihan, yes Tuhan, saya mau bersuka cita selalu, senantiasa, karena firman-Mu ya dan amin. 3 hal menjadi kesimpulan saudara. Berilah hatimu pada Tuhan untuk terus dibentuk. Kontrol pikiran dan keinginan saudara. Pilihlah untuk bersuka cita. Menjadi slide terakhir. Daripada mengeluhkan duri-duri pada tangkai mawar, bersyukurlah untuk mawar di antara duri-duri. Karena keindahan itu ada dalam setiap kehidupan. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu saat ini. Tuhan ajarkan dan ingatkan kami semua untuk kami terus melakukan firman Tuhan. Kami mau terus belajar dan belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini